بالتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء والمخلصين والملائكة المقربين والوالدين ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا ثم إلى سيد الشيخ القدير الجليل الحسن الحسيني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بابك يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدى ما نفعنا به في الدارين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. المجلس الرابع والعشرون. Bermula majlis pengajian yang ke-24. Majlis yang ke-24 atau kajian yang ke-24. Wa qala radhiyallahu anhu, dan berkata radhiyallahu anhu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bukratal ahad, pada subuh ahad, subuh Jumat, birribati, di ribat, di pondok pesantrennya, Rabi'a Asyara Zulhijjah, pada tanggal 14 Zulhijjah, sanata tahun 45 wa 500, tahun 545 Hijriah. La tusyarikul haqqa azza wa jalla, janganlah kamu mempersekutukan akan hak Allah azza jalla. Jangan mempersekutukan Allah azza wa jalla fi tadbirihi, dalam pengaturannya. Ya, kita serahkan kepada Allah yang memiliki alam semesta ini. Dia yang ngaturnya. Wa ilmihi, dan ilmunya. Binufusikum, dengan hawa nafsu kamu, dengan nafsu kamu. Jadi kita ikuti, kita iringi pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah Allah atur, Allah tetapkan. Apa yang sudah Allah jadikan, kita ikuti dari kita diri ini. Kita setujui, kita terima dan kita redha. Apapun yang sudah menjadi keputusan dan ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan segala pengaturnya. Wa ahwaitikum, dan hawa nafsu kamu, wa tabaikum, dan watak-watak atau tabiat kamu. Terkadang kebanyakan manusia ini, mereka ingin mengatur hidupnya sendiri dengan kemauan dan kehendak hawa nafsunya, tabiatnya, yang watak-wataknya. Walhal semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang.
dengan penuh kebaikan yang penuh dengan hikmah. Wattaquhu fikum wa fi ghairikum. Peliharalah oleh kamu padanya. Peliharalah ya, akannya oleh kamu ya, wa fi ghairikum, dan pada selain kamu. Jagalah ya, dan pelihara. Jangan kita ya, melakukan kesyirikan terhadap pengaturan-pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita butuh latihan terus, butuh untuk belajar sehingga kita selalu mengikuti apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita latih adalah hawa nafsu kita. Nafsu ini sering tidak nerima. Dia membantah dan membangkang terhadap apa yang sudah Allah tetapkan, apa yang sudah Allah atur ini. Untuk menekan diri, menekan nafsu ya. Terus melakukan latihan-latihan menerima ya, dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. An ba'dihim rahmatullahi alaihi, daripada sebagian mereka para ulama, semoga Allah merahmati atasnya, annahu qala, bahwa dia berkata, wa fikil haqqa azza wa jalla fil khalqi, setujuilah akan hak Allah azza wa jalla fil khalqi, dalam penciptaan ini. Apa yang sudah Allah jadikan, apa yang sudah Allah tetapkan, apa yang sudah Allah ciptakan ya, ikuti, setujui, terima. Walaupun terkadang ya, diri kita melihatnya itu pahit dan berat, karena yang menilainya adalah hawa nafsu, yang menengoknya hawa nafsu. Tetapi sebenarnya ia adalah satu kebaikan untuk makhluk itu sendiri. Itu adalah satu hikmah untuk makhluk itu sendiri. Karena mustahil Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang bermanfaat, apalagi dia menyiksa atau menzalimi hamba-Nya. Tidak ada Allah. Apapun yang Allah atur, Allah ciptakan, Allah tetapkan, itu mendatangkan kebaikan. Allah ahkamul hakim. Ya. Yang kita latih adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini selalu sering ya, untuk membantah, menolak, ya, menyangkal daripada ketetapan Allah. Dikit-dikit dia tak nerima, dikit-dikit tak nerima. Sinilah nak kita latih diri kita. Ada hawa nafsu kita yang sering membangkang, supaya dia selalu ya, setuju dan redha dengan apa yang sudah Allah jadikan, Allah atur, Allah ciptakan. Wala tuwafiquhum fihi, dan jangan kamu menyetujui akan makhluk padanya. Jangan kita setuju dengan makhluk terhadap ya, melakukan ya, penolakan, melakukan kesyirikan di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah tidak diterima, ya, ketetapan orang-orang makhluk itu yang diterima. Ini terbalik. Ya. Apa yang dibantah atau dibangkang oleh makhluk, kita nyokong pula. Ya. Tetapi apa yang sudah ditetapkan malah kita tidak terima. Jangan terbalik. Ya. Apa yang Allah tetapkan, yang sudah diatur, yang sudah ya, ditakdirkan, ditentukan, belajar kita untuk menyetujui. Ya. Terus latihan kita untuk menjalannya sampai kita benar-benar menjadi orang yang ya ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini selalu kita sampaikan berulang-ulang. Ya. Karena ini pengaruh yang paling besar terhadap diri kita. Sedikit kita ini menentang takdir Tuhan, kita sudah termasuk orang pembangkang, orang syirik sudah. Jadi membuang kesyirikan ini bukan gampang. Itu butuh latihan untuk mengumpulkan Allah.
sampai betul-betul hati ini tidak beri kesyirikan dengan Allah. Banyak kesyirikan yang kita lakukan ini karena menentang, membantah, menyangkal, membangkang, tidak menerima daripada ketentuan Allah. Ya. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan ngapa ini terjadi? Ya, andaikan, ya, kemudian jikalau, pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh nafsu ini terlalu banyak. Karena itu semuanya adalah kalimat-kalimat pertanyaan penolakan terhadap ketetapan ketentuan Allah. Nah, ini kita terus melatih diri, latihan ya, untuk mengekang diri kita, belajar untuk selalu ridha, menerima ketentuan ketetapan Allah, menyerahkan kepada Allah, ya, tidak ikut-ikutan dalam ya, mengatur alam ini. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala. In kasara man kasara wan jabara man jabar. Hancur atau berkeping-keping, ya, luluh hati orang yang luluh dan angkuh dan besar hati orang yang besar. Ya. Ya. Ta'allamu, belajarlah kamu. Belajar dan belajar. Apa yang kita pelajari? Muwafaqatal haqqi azza wa jalla. Akan menyetujui, ya, menerima ridha daripada hak Allah azza wa jalla. Terus belajar terus kita. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang ridha dengan ketentuan Allah. Ya, Allah akan ridha kepada kita ketika kita ridha dengan ketentuannya. Ya. Kita sibuk menyatukan ingin mencari ridha Allah, tetapi mana ketentuan Allah tak kita terima. Ya, tak ketemu jadinya. Macam mana kita yang dapat ridha Allah? Keputusan Allah tak kita terima. Keputusan Allah kita tolak. Keputusan Allah kita tentang. Bahkan ketentuan Allah itu kita salahkan. Ya. Bagaimana Allah kan ridha kepada kita? Jadi ta'allamu muwafaqatal haqqi azza wa jalla. Belajarlah terus kita, ngaji terus kita untuk ya, menyetujui, meridai, ya, menerima ketentuan Allah. Ini hari-hari dalam kehidupan kita. Setiap ada perkara-perkara yang memang nafsu ini menentang kepada Allah. Ya, kenapa ini terjadi? Ya, ada hati itu nolak, ada hati sesak, ya, ya, pikiran bermain, ya, kacau yang tidak terima. Ini setiap hari yang dilakukan. Banyak perkara-perkara, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang tidak siap untuk terima. Baik itu nikmat, ujian, ya, kejadian. Banyak yang belum mampu untuk menerima, bahkan penolakan-penolakan yang terjadi, ya, pembangkangan dan pembantahan terjadi. Ya. Nah, kita terus belajar, ya, terus belajar dan belajar. Ya. Karena ini rukun iman. Kita melihat, ya, rukun iman mengimani Allah, malaikat, nabi, ya, dan rasul. Sudah kita hari kiamat yang terakhir, mengimani, ya, ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada dari Allah. Itu bukan hanya kita sebutkan, artinya kita nerima. Ya, nanti kurang rukun iman kita. Ya. Yang lima percaya, yang terakhir ini banyak tidak nerima. Allah percaya, iman, malaikat mengimani. Kemudian kita diimani, rasul-rasul diimani, hari kiamat iman. Terakhir ketentuan kepada Allah ini banyak dan ilmu. Ya. Nah, kita harus belajar bagaimana supaya kita selalu dan siap untuk menerima dan ridha terhadap semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita belajarnya? Min ibadihi salihin al-muwashiqin. Daripada hamba-hamba Allah yang soleh, yang mereka
diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu ju'ila lil amali. Ilmu itu dijadikan untuk diamalkan. Kita ni nuntut ilmu supaya diamalkan, dipraktekkan, dijalankan. Ini guna ilmu. La li mujarradil hifzi, bukan semata-mata untuk dihafal. Wa iradihi alal khalqi, dan menceritakannya kepada orang-orang, kepada makhluk. Jadi ilmu ini kita pelajari, kita tuntut supaya dapat makai, dapat ngamalkannya, dapat mempraktekkannya. Ilmu bukan untuk bahan cerita. Ilmu bukan untuk bahan disebut-sebut. Ilmu bukan untuk sebatas dihafal. Tidak, ilmu itu diamalkan, untuk dipraktekkan. Ta'allam, belajarlah, ngajilah terus itu. Wa'amal, kemudian kita belajar untuk ngamalkan. Jadi belajar itu seperti tahu. Ngamal latihan belajar ngamalkan yang lama. Ada ulama-ulama itu sampai 30 tahun latihan terus nak ngamalkan itu. Kalau belajarnya tidak lama, mempraktekkannya yang lama. Apalagi nak mempraktekkan menerima ketentuan Tuhan. Itu semua hidup kita belajar. Nah, syukur-syukur sebelum kita mati kita orang yang ridho terhadap ketentuan Allah. Ini untuk ngamalkan yang lama. Teruslah latihan. Cari orang-orang yang soleh, orang ulama-ulama yang soleh, yang memang betul-betul mengamalkan ilmunya. Bukan hanya sebatas pada nyebut, bukan hanya sebatas pada cerita, bukan hanya sebatas ceramah, tapi memang betul mengamalkan. Jadi belajarlah dan amalkan. Summa 'allim ghairaka, kemudian ajarkanlah kepada orang selainnya. Kemudian diajarkan, sudah kita dapat, ya kita sampaikan, kita ajarkan kepada orang selain kita. Ya, lingkungan kita sendiri, anak istri kita, ya keluarga kita. Yang jelas kita mulai dari diri kita, belajar mengamalkan ilmu. Mulai dari kita secara pribadi, ya diri kita sendiri, apa yang kita pelajari itu belajar kita untuk mengamalkan dan mempraktekkannya. Ya. Nah, kemudian baru kita ajarkan kepada orang lain. Idza alimta, apabila engkau sudah mengetahui, summa amilta, kemudian engkau sudah mengamalkan. Kita lah belajar, kita mengetahui, kemudian kita sudah mengamalkan yang sudah dipelajari, mempraktekkan dan menjalankan dalam sehari-hari apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari. Takallamal ilmu anka, maka akan berbicara ilmu terhadap dirimu. Nanti ilmu itu yang akan bicara sendiri. Dengan apa? Dengan amalan itu. Kita tidak perlu ngomong, ilmu itu yang akan ngomong. Kita tidak perlu bicara, ilmu itu akan bicara. Kita tidak perlu untuk bercakap, ilmu yang bercakap. Kenapa? Dari sikap kita, dari perilaku kita, dari keseharian kita, dari tingkah laku kita, dia sudah ngomong, sudah memberikan pengajaran kepada orang lain. Kalau kita banyak bercakap tapi tidak ngamalkan, kita dikata orang apa? Pada bercakap yuk buat juga ada kan. Nah, samulah kita mungkin seorang ayah, seorang ibu, nyeru anak untuk melakukan kebaikan, nyeru ngaji, nyeru sembahyang, ayah beda sayang. Anak kecil dia bisa protes, apalagi masyarakat orang. Nah, jangan kita sebut apa pada ngotak ya. Nah, kita mengajarkannya juga. Jadi ibda binafsi, kita mulai dari diri kita. Ya, terus latihan, belajar belajar untuk mengamalkan, terutama perkara tauhid ini, bab hati ini,
Bagaimana terus kita untuk latihan-latihan mengamalkan ya, untuk menjadi seorang hamba yang ridha, yang menerima, ya, yang setuju terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa in sakatta, dan jika engkau diam, ya. Dan sekalipun engkau diam, sekalipun kita diam. Takallama bilisanil amal. Ya. Berbicara ia dengan lisan amal, tapi amal kita itu sudah berbicara. Ya. Amal kita itu, perbuatan kita, sikap kita itu sudah ngomong, ya. Ya sudah ngomong, memberikan satu ya, kebaikan-kebaikan, menyampaikan satu kebaikan-kebaikan. Perilaku kita, ya, perilaku kita itu sudah menjadi satu lisan. Ya, dia adalah sudah berbicara kepada orang-orang sekitar kita. Sikap kita, ya, perbuatan kita hari-hari itu sudah berbicara. Maka dikatakan lisanul hal afsah min lisanul maqal. Ya. Hal kita, kepribadian kita, perilaku kita, tingkah laku kita itu lebih fasih daripada ya, lisan ucapan. Sebenarnya sikap kita itu sudah bicara. Dia mencontohkan, dia mengingatkan ya, kepada orang-orang, kepada orang sekitar kita, kepada lingkungan kita. Ya. Tidak perlu kita nak ngomong. Ya, sikap kita itu sudah berbicara. Ini perkara baik kita lakukan. Ini perkara buruk kita tinggalkan. Ini yang haram kita jauhi. Ini yang diperintah kita laksanakan. Ya, tidak perlu kita ngomong, sudah tahu bahwa tingkah laku sikap kita ini merupakan satu omongan, satu pembicaraan. Dia sudah bicara, namanya lisanul amal atau lisanul hal. Ya. Kalau lisan mulut kita ini, ya, itu belum tentu sampai. Dia begini nanti. Ketika kita nyampaikan dengan lisan pikiran, apa yang dalam pikiran kita itu sampaikan, maka akal yang terima, otak yang terima. Tapi ketika nanti dia nyampaikan lisan kita nih, apa lidah kita, maka ya suara kita akan didengar, telinga yang dengar. Tapi kalau lisan hati nanti yang nyampaikan, hati pula terima. Ya. Apa cakap kita tidak didengar orang? Barangkali cuma sebatas mulut, kuping juga dengar. Ya. Kenapa tidak diamalkan? Barangkali baru sebatas pikiran, belum dari hati, maka pikiran pula terima. Tapi ketika dari kolbu, dari hati, maka hati pula yang akan terima. Ya. Ketika sikap kita pula yang kita sampai dengan lisanul hal kita, maka akan ditauladani pula. Nah. Jadi sekalipun seseorang itu diam, ya, dia tidak banyak bicara, tapi yang bicaranya adalah tingkah lakunya. Itu sudah mengajarkan dan memberikan satu contoh. Dan memang sekarang yang kita butuhkan ketauladanan, uswah. No? Ya. Sekarang ini banyak menyampaikan uswahnya, ada ganti. Ya. Kalau memberikan mau'izah, memberikan kajian, memberikan ceramah, menyampaikan banyak, ya. Tapi untuk menjadi uswah, menjadi contoh, menjadi tauladan, ini yang jarang, ya, sangat jarang, dan sangat sulit untuk mencarinya seorang yang menjadi tauladan, sangat payah nyarinya. Ya, rata-rata kita ini cuma pada nyebut cuma, ya, ngamal kena tidak, ya, cuma memerintah. Nyontohkan ini terjadi. Ya. Dan ini ya bukan hanya sekedar kita orang awam, para guru-guru, ulama-ulama pun pada cakap banyak. Ya, pada cakap. Ya. Ketika untuk mengamalkan, mempraktikkan mentauladan sangat jauh. Dan ini yang terjadi, kita krisis ketauladanan. Ini terjadi. Ya. Kalau bersatu kita yang pecah belah. Ayo bersatu kita, dia yang pertama sekali pecah belah umat. Gimana? Nah, ya. Aksaru mimma yatakallamu
bilisanil ilmi. Ya, kebanyakan ya, daripada barang yang berbicara ya dengan lisan ilmu. Yang banyak orang cuma lisan ilmu, tapi tidak dengan lisan amal. Ya, yang kita tuntut, yang kita terus dalam latihan bagaimana yang kita tu berbicara dengan amal. Ya, berbicara dengan amal. Tak perlu kita ni ayo sedekah kita dewek sedekah tu sedekah. Orang kan tengok. Ayo rajin. Ya, tak perlu tak sampai ini ayat ini hadis ni untuk kita sungguh-sungguh kita dengan kepribadian kita dengan sungguh itu sudah lebih daripada lisan. Ya, daripada lisan. Tak perlu ngomong gitu, karena sikap kita itu mencerminkan dan mencontohkan itu lebih fasih dan lebih ya berbicara, lebih masuk daripada apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan. Nah, memang Islam lebih mengarahkan kepada ketauladanan, memberikan contoh. Nah, tapi untuk latihan ngamal kita butuh waktu. Yang mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Bukan hanya sekedar pandai ngomong gitu, pandai bercakap, tapi kita orang pertama sekali mengamalkannya. Orang pertama sekali yang menjalankannya. Orang yang pertama sekali mempraktikkan dan senantiasa mengamalkan apa yang ada dalam agama kita. Ya. Walihada, dan oleh kerana ini qala ba'duhum rahmatullahi alaihi. Berkata sebagian mereka, ya, semoga rahmat Allah selalu tercurah atas mereka. Ya. Ini kata daripada ulama-ulama. Man la yanfa'uka hazzuhu. Ya, itu adalah lamnya itu dibuang, ya, salah cetak. Ya. Man la yanfa'uka hazzuhu. Barang siapa yang tidak memberikan manfaat kepada engkau oleh fasilitas-fasilitasnya. Allah sudah memberikan banyak fasilitas kepadanya. Tapi fasilitas itu tidak mendatangkan manfaat untuk dirinya, tidak mendatangkan kebaikan untuknya. Ya, diberikan ilmu malah tidak manfaat untuk dia. Diberikan harta tidak manfaat juga. Diberikan kesehatan tidak manfaat juga. Banyak fasilitas Allah beri tapi tidak ada manfaatnya. Tetap gawe juga video lah. Ya. La yanfa'uka wa'duhu, maka tidak akan memberikan manfaat kepada engkau oleh nasihatnya. Ya. Nasihat itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Tidak masuk jadinya. Ya. Maksud kita ni tawar. Ya. Tak tiap rasa mana manis, mana masa, mana masinnya. Mana enak, mana lezat, tak kata. Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita. Diberi ilmu, diberi harta, diberi tenaga, diberi kesehatan, diberi rezeki, banyak diberi. Ya. Tapi itu tidak bermanfaat kepada orang. Ya. Allah berikan fasilitas ilmu, tidak diamalkan. Allah beri fasilitas rezeki, harta, tidak pula diamalkannya. Diberikan kesehatan, tidak diamalkan juga. Diberikan jabatan, tidak diamalkan. Banyak. Ya. Maka apapun yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan, apa peringatan nasihat dari dia, tidak akan memberikan manfaat kepada orang lain. Itu nanti seperti angin lalu. Nah, kita jangan marah lah. Kenapa kita ni nasihati anak tak ilmu? Karena kita dewek kadang tak amal. Ya. Kita memberikan pandangan nasihat kepada isteri kita. Kenapa isteri aku payah dan kita yang payah? Ya. Egois je, balik nyakap nak bagi. Ya. Nyuruh sabar, awak yang tak sabar. Ya. Nyuruh elok, awak yang tak elok. Nyuruh rajin, kita yang malas. Ya. Sebalik itu seperti itu juga. Ya. Seorang suami, seorang isteri nasihati suami. Ngapa tak tengok suami aku? Kita yang fasilitas diberikan tidak manfaatkan. Ya. Begitu juga dalam lingkungan yang lebih besar lagi dalam masyarakat kita. Kenapa ini terjadi? Ya. Karena apa yang fasilitas Allah berikan kepada kita tidak bermanfaat untuk kita. Bahkan sebaliknya, membuat kebinasaan, membuat satu kecelakaan dan membuat dosa. Apa yang Allah beri galanya buat dosa. Ya. Akhirnya nasihat kita tidak jalan dan tidak manfaat. Al-amilu, orang beramal bi'ilmihi dengan ilmunya, yang tafi'u bi'ilmihi, bermanfaat dengan ilmu.
Orang mengamalkan dengan ilmunya, apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dituntut, itu dipraktekkan, itu diamalkan, itu dilakukan, itu dikerjakan, maka ilmunya akan manfaat. Ya. Jadi kita ini ya, belajar untuk mengamalkannya. Sulit untuk menghafalnya, tidak masalah, tidak usah, tidak hafal pun tidak masalah, yang penting diamalkan. Ya. Dalil tidak paham tidak masalah, yang penting diamalkan. Daripada kita hafal 1000 dalil, sekut tidak yang diamalkan. Ya. Kitab berkali-kali hafal, tidak diamalkan, tidak perlu. Karena Islam ini yang dibutuhkan adalah pengamalan, bukan penghafalan. Ya. 1000 ada orang hafal, tapi sekut tidak mengamalkannya. Lebih bagus satu yang mengamalkan daripada 1000 yang menghafal. Ya. Ada 1000 orang yang hafal loh, tapi tidak diamalkan. Ya, yang kita butuhkan ada pengamalan. Ya. Mengamalkan apa yang kita pelajari. Tidak hafal tak masalah. Yang penting keseharian kita sudah menunjukkan apa yang kita pelajari. Ya. Hari-hari kita sudah menunjukkan apa yang sudah kita tuntut. Sekalipun kita tidak hafal. Ya. Kalau hafal hebat cerita cuma. Ya. Kalau cerita 7 hari 7 malam nggak bisa kan? Ngamalkannya yang gitu mesti. Nah untuk itu kita sedikit belajar untuk mengamalkan ya, nilai-nilai agama kita, mempraktekkan ajaran-ajaran agama kita, ya, terutama buang dulu kesyirikan, ketauhidan yang nomor 1, ya, menerima ya, ridha dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bukan orang bosongan lagi. Bosongan dikit-dikit marah, dikit-dikit nak nampak, dikit-dikit tak bertinju. Macam mana Islam nak berjalan bosongan? Ya. Kadang marah dengan diri sendiri, berontak, itu kan tidak terima. Ini ketentuan Allah. Ya, saat kan dada itu sempit, ya, dia tidak bisa lagi masuk apapun juga, sesak jadi. Nah, ini kita sedikit demi sedikit. Ya. Wahwa dan dia, wa ghairuhu dan lainnya, bermanfaat kepada dirinya dan bermanfaat kepada orang lain. Ketika ilmu itu kita amalkan. Lianna Allah Azza wa Jalla, karena bahwasanya Allah Azza wa Jalla yuntiquni, Allah yang membicarakan kepadaku, kata Syekh Abdul Jalani, yang menuturkan kepadaku apa yang aku sampaikan ini adalah dari Allah. Bima yasha'u, dengan sesuatu yang kehendaki, ala qadri ahwalil huduri indi, atas kadar keadaan hudur hatinya di sisiku. Jadi seseorang itu ya, akan dapat dan terima berdasarkan bagaimana keadaan hatinya, ya, keadaan hatinya di hadapan Allah. Bukan bawa telinga, bukan bawa akal, tapi yang dibawa hati. Sejauh mana hatinya dekat dengan Allah, sejauh mana hatinya hadir besertaku. Kenapa aku menyampaikan dengan hati, kata Syekh Al-Jalani, maka hatilah yang akan siap terima. Ketika mereka tidak membawa hati, cuma membawa telinga dan pikirnya, maka akan jauh. Karena ini adalah berkenaan dengan hati. Ya, ilmu ini bukan untuk sebatas diceritakan, bukan hanya sekedar untuk diucapkan, tapi adalah untuk memperbaiki kebersihan hati kita, terutama daripada kesyirikan. Maka bawalah hati dan hadirkan hati. Ya. Wa illa, dan kalau tidak, ya, hatinya jauh dan tidak hadir. Fa baini wa bainakum adawatan, maka antaraku dan antara kamu menjadi satu permusuhan. Ya. Kalau tidak membawa hati dan hudur hati, maka antaraku dan antara kamu, kata Syekh Al-Jalani, cuma jadi pemusuhan nanti. Ya. Menjadi satu permusuhan. Ya. Aradi lakum mabzulun. Ya. Kehormatanku untuk kamu sudah ditumpahkan, ya, sudah dibuangkan. Apapun yang dimiliki sudah ditumpahkan. Ini
apa ungkapan syarikat Abdul Qadir Jilani kepada jamaah dan bermulia. Semuanya sudah aku berikan. Wa mali dan harta. Walaysa li syai'un dan aku tidak memiliki apa-apa. Ya. Semuanya sudah diberikan. Ya. Yang diberikan adalah ilmu. Yang diberikan adalah nasihat. Ditumpahkan semua. Tapi ini mesti dibawa, dihadapkan, dihadirkan adalah hati. Ya. Aku tidak punya harta. Yang aku miliki adalah nasihat untuk diberikan kepada ilmu. Wa in kana li syai'un dan jika adalah bagiku ada sesuatu fama amna'ukum minhu maka aku tidak akan menghalangi akan kamu daripada. Kalau aku punya sesuatu aku tak akan menghalangi, aku pergi gitu. Nah, ma baini wa bainakum tiadalah antaraku dan antara kamu siwan nasihati melainkan cuma nasihat. Ya, yang diberikan harta pun cuma nasihat. Harta pun cuma ilmu yang akan memberikan pendidikan kepada kamu. Ansahukum lillahi azza wa jalla. Lali, aku menasihat kamu semata-mata karena Allah azza wa jalla, bukan untuk diriku. Bukan karena aku. Bukan ada kepentingan-kepentingan lain. Cuma semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah nasihat semata lillah. Ya. Apa disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani ini. Tidak ada kepentingan lain, hanya kepentingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya materi atau harta. Yang aku miliki adalah nasihat. Kalau ada diberinya. Tapi nasihat ini yang lebih tinggi dan lebih mahal terhadap diri kita. Yang akan menenangkan jiwa kita. Yang akan menenteramkan jiwa kita. Yang akan menyejukkan jiwa kita. Yang akan menjernihkan jiwa kita. Yang akan membersihkan jiwa kita. Dan yang akan menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau di pondok ini jadi duit, tak ada ketemu. Ya. Nyari duit tak ketemu. Nyari kerja tak ada juga. Nyari relasi tak ketik juga. Yang dicari adalah makanan rohani. Nak nyari lokaan apa lagi? Bukan dengannya pondok ni buat lokaan. Ya. Nah, kita cuma mencari ilmu untuk mensucikan hati. Ya. Kalau niatnya nak nyari duit, ya, duit tak dapat, ya, kena bukan tempatnya. Ya. Nak niat nyari lokal tak dapat, kena bukan tempatnya juga. Ya. Nah, nak jadi pergaulan relasi tak kau dapat, kena bukan tempatnya juga. Lalu apa yang dicari sini? Bawa hati kita dan hadirkan ketika dalam majlis ini. Ya, karena berdasarkan kehadiran hati kita, dia akan masuk, ya, dan akan menjernihkan hati kita. Ya. Wafiqil qadara, setujuilah, terimalah akan takdir. Wa illa yaqsimuka, kalau tidak menerima kamu akan dipangkas. Ya. Apa ketentuan Allah, apa ketetapan Allah, ya. Maka kita terus untuk belajar menerima dengan senang hati, menerima dengan bahagia. Kalau kita tidak menerima ketentuan Allah, kita akan dipangkasnya. Imshi ma'ahu, berjalanlah kamu beserta takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan ngalir ikuti ketentuan Allah. Ya. Berjalan, ya, mengiringi, ya, dengan ketetapan Allah. Ala ikhtiyarihi, atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah pilihkan kepada kita, kita ikut terus. Kita iringi. Kita jalani dengan senang hati dan redha. Wa illa, dan kalau kita menentang, tidak mau mengikut ketentuan Allah, tidak menerima ketetapan Allah, tidak menerima takdir Allah, naharaka, maka akan membinasakan kami. Kita akan jadi binasa. Ya, kita akan celaka. Kun barikan baina yadayhi, jadilah kamu orang yang bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita, ya, bersimpuh, duduk tersimpuh,
ya di hadapan Allah. Hati kita duduk tersimpu di hadapan Allah. Artinya apa? Kita patuh, kita ngikut, kita terima, kita ridha, kita senang ya, dengan ketetapan Allah. Ila ayyarhamaka, hinggalah bahwa dia menyayangi kamu, dia mengasihi kamu, sampai Allah merahmati kamu. Teruslah kita ya, berjuang, teruslah kita melatih diri, teruslah kita ya, mempraktekkan, mengamalkan, membawa hati kita bersimpu di hadapan Allah. Ini masalah hati ya. Masalah hati kita bersimpu di hadapan Allah sampai nanti Allah sayang kepada kita, sampai Allah kasih kepada kita. Ini sana ya. Wa yurdifuka khalfahu, dan membiarkan engkau di belakangnya. Teruslah kita mengiringi daripada ya, ketentuan ketetapan hasil Allah Subhanahu wa taala. Ikut terus berjalan mengiringi ketetapan Allah ya, dengan membawa hati patuh, kemudian ikut nerima, bersimpu di hadapannya. Suatu ketika Allah akan benar-benar kasih ya, Allah benar-benar sayang kepada diri kita. Bidayatu amril qaumi, permulaan awal perkara daripada satu kaum itu. Al-kasabu adalah berusaha. Ya. Ini awal. Kita dimulai dengan usaha. Ya. Ya'khuduna minad dunya, mereka mengambil daripada kebutuhan dunia ini ala qadril hajati, atas kadar ya, sebatas hajat dan keperluannya. Ya. Mereka memulai dengan ya, usaha-usaha, dengan melakukan ya, pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa lakukan ya. Entah dia berdagang, dia berkebun, dia beternak, dia jadi kuli, apapun begitu. Dan mereka mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Ya butuhnya 1 juta ya 1 juta. Ya. Butuhnya 2 juta ya 2 juta gitu. Ya. Sesuai dengan kebutuhan dan hajatnya. Ya, ini kebutuhan kita nanti 1 juta, nak minta 1 miliar. Nah, kita ketemu nanti. Ya. Ya. Tetapi dia disyar'i dengan tangan syarak, artinya sesuai dengan hukum syarak. Ya. Artinya tidak keluar, ya, tidak lepas daripada hukum-hukum syarak. Ya. Artinya halal haram itu ada batasannya. Yang halal kita ambil, yang haram dijauhi. Baik itu pekerjaannya maupun hasilnya, tetap berdasarkan pagar syarak. Ya. Hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Jangan sampai pula pegawainya, berusahanya di luar syarak, sesuatu yang dilarang oleh agama. Tetap sesuatu yang halal pekerjaannya. Hatta idza ajadat mabanihim an kasbi, sehingga apabila lemah ya, dasar daripada usaha mereka ya, sampai dia lemah tak mampu daripada untuk mengusahakan. Waja'at tawakkulu, maka datanglah ketawakalan ya, penyerahan diri kepada Allah. Fakhatmi ala qulubihim, lalu mengikat atas hati mereka. Hatinya terikat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oqayyada jawarihahu ya, dan ya, mengait anggota tubuh mereka ya, ketawakalan mereka kepada Allah itu benar-benar sudah terikat ya, usaha dilakukan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kerja dikerjakan, dibuat, kemudian hati bergantung dan bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ja'athum aqsamuhum, datang kepada mereka bahagian mereka minat dunia, daripada dunia. Allah berikan, Allah datangkan rezeki bahagian mereka daripada urusan dunia ini. Ya. Allah akan mendatangkan, Allah akan memberikan bahagian mereka daripada urusan dunia ini. Dia melakukan usaha dan bertawakal kepada Allah. Ya, karena sudah diawali dengan ridho dan ketetapan Allah. Dia sudah nerima, setuju dengan takdir Allah. Dan kalau melakukan kehidupan sehari-hari, dia berusaha, tetapi tetap bertawakal kepada Allah. Dia berusaha mengambil sesuai dengan kebutuhan dan hajatnya. Maka datang, Allah berikan, Allah datangkan bahagia mereka daripada dunia. Ya. Muhna'atun, dengan mudah. Mukafatun, cukup pula. Ya. Allah berikan dengan mudahnya, dengan gampangnya, tidak sulit. Min ghairi ta'bid, dengan ketiadaan berat. Wala ana'in, dan tidak susah pula. Allah berikan rezeki itu mudah, tidak berat, tidak susah, banyak, cukup. Ya. Tapi tadi diawali dengan belajar untuk menerima ketentuan ketetapan Allah. Terus ridho dan ketentuan Allah. Ya. Kemudian dalam usaha bertawakal kepada Allah. Ya. Mana kalau sudah sampai kasih Tuhan datang. Ya. Urusan dunia itu sangat mudah baginya. Ya. Bahagian dunia ini sangat ringan baginya. Allah penuhi, Allah cukupi, ya, sesuai dengan kebutuhannya, dengan tidak sulit, dengan tidak payah, ya, dan dengan tidak susah. Nah, inilah maka orang-orang bertawakal Allah jadikan. Ya, min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Ya, kebutuhan itu Allah cukupi. Allah yang memenuhi. Teriring lagi sebelumnya ayat ini mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi baginya, jalan keluar. Apapun permasalahannya ada solusinya. Ya, apapun halnya ada jalan keluarnya. Apapun perkaranya selesai. Karena ini adalah janji Allah. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rezeki yang tidak sangka-sangka. Di luar akal dia, di luar pemikirannya. Kok bisa dapat sebanyak ini? Kok bisa semudah ini? Kok bisa segampang ini? Artinya di luar yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah direncanakan, yang tidak pernah ya, untuk menghadapi itu, kok bisa dapat? Inilah rezeki ya, yang Allah berikan ya, kepada seseorang. Tapi ketika dia menghadapi dengan menyetujui ridho dan ketentuan Allah, ya, kemudian dia duduk bersimpuh dengan Allah, mengiringi ketentuan Allah, ya, menjalani dengan senang hati ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berusaha tapi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Ya. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Jadi masalah kita sejauh mana hati kita ini sudah kita serahkan kepada Allah. Ya. Sejauh mana kita sudah menyandarkan kepada Allah. Sebesar apa kita ini sudah menggantungkan diri kepada Allah? Ini satu pertanyaan. Apa kita bergantung kepada akal kita, kepada logika kita, kepada tenaga kita, kepada upaya kita, kepada amal kita, bergantung kepada relasi kita, bergantung kepada kawan kita? Jadi kecewa terus jadi. Siapa yang bergantung kepada makhluk siap-siap kecewa. Siapa yang mengharap kepada makhluk siap-siap kecewa. Siapa yang mendambakan makhluk siap-siap pula dia menderita. Karena makhluk tidak punya apa-apa. Dia tidak punya daya, dia tidak punya upaya, dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya kemampuan. Karena semuanya dalam milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, belajar terus kita untuk menjadi orang yang bertawakal, menjadi orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah penuhi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi, jalan keluar makhraja. Dan Allah akan memberi rezeki daripada yang tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memenuhinya.
Jadi awal permulaan daripada orang ini dia tetap berusaha. Ya, dia bekerja, tapi hatinya digantungkan kepada Allah. Al-wahidu minal muqarribina, orang salah seorang daripada muqarribin, orang dekat kepada Allah. Fil akhirati, di negeri akhirat. Yaltabisu bina'amil jannati, mereka ya, menghiasi ya, atau memenuhi dengan nikmat-nikmat syurga. Orang yang dekat kepada Allah di akhirat, mereka memenuhi dirinya, mereka menghiasi dirinya dengan nikmat-nikmat syurga. Ala ghairi iradatin minhu, dengan ketiadaan keinginan daripadanya. Bukan keinginan, sudah diberi Tuhan, fasilitas cukup Allah berikan. Itu ketika orang dekat kepada Allah. Ketika dia di akhirat, ketika dalam surga, dipenuhi dengan nikmat-nikmat surga. Dan itu bukan keinginan, dibagi, tak putus-putus. Ya, ini dia di akhirat nanti, ketika di dalam surga. Bal yuwafiqul haqqa azza wa jalla fi dzalika. Bahkan dia menyetujui dia akan hak Allah azza jalla fi dzalika, pada demikian itu. Kama wafaqahu fil talabbusi, sebagaimana ia menyetujui, menerima ya, dalam memenuhi bil aqsami, dengan bahagian-bahagian allati kanat fid dunya, yang adalah ia dalam dunia ya. Sebagaimana dia masih dunia, dia tetap menerima, menyetujui ya, dengan apa yang sudah Allah berikan dan Allah tentukan ya. Maka di akhirat pun seperti itu juga, bukan keinginan dia ya, memenuhi, memakai daripada kenikmatan-kenikmatan surga, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tanpa iradah dia ya. Karena di dunia pun seperti itu juga. Di dunia dia menjalani keinginan Allah, bukan keinginan dia. Di dunia dia menjalani kemauan Allah, bukan kemauan dia. Dia hanya mengiringi kemauan Allah. Apa kemauan Allah? Apa kena itu yang diiringi. Ya. Jadi menjalani, melakukan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah maukan. Maka di akhirat pun seperti itu juga. Dia memperoleh dan mendapatkan, ya, menerima nikmat itu pun dengan keinginan Allah, pun keinginan dia. Tak putus-putus. Ya. Beda dengan kita. Kemauan kita harus dituruni Allah, keinginan kita harus diikuti Allah. Jadi terbalik, yang jadi Tuhan siapa? Apa kita, apa Tuhan? Ya, tak tahu kita siapa yang jadi Tuhan. Allah harus ikut keinginan kita ya. Allah harus patuh terhadap kemauan kita. Apa keinginan kita, apa kemauan kita, Allah wajib ikut. Nah, ya. Sehingga maksa-maksa Tuhan ya, dengan berbagai-bagainya. Jadi kata Allah, yang jadi Tuhan siapa? Aku tahu ya kan. Nah, kalau di dunia dia menjalani keinginan Allah, apa keinginan Allah, apa kehendak Allah, apa irada Allah, dia selalu mengiringi dan menjalankan sampai di akhirat pun seperti itu juga. Ketika dimasukkan dalam surga, karena dekat kepada Allah, menerima dan ya, menikmati nikmat surga itu semuanya dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang inilah yang paling bahagia, yang nikmat tak pernah putus-putus, nikmat yang tak pernah habis-habis, nikmat yang tidak pernah memberikan satu keresahan, kegelisahan, bahkan menyenangkan. Yuwafihim aqsamuhum ad-dunya wa akhirah, dipenuhi, dicukupkan akan mereka bahagian mereka di dunia maupun di akhirat. Allah penuhi, Allah cukupkan bahagian dia dunia sampai ke akhirat. Kenapa? Li'annahu, karena Allah Subhanahu wa taala laisa bizallamin lil abid. Allah bukanlah zalim terhadap hamba-Nya. Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Bahkan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Mana pernah Allah bohong? Mana pernah Allah mengingkari janjinya? Mana pernah Allah menzalimi hamba-Nya? Bahkan Allah nyatakan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, Allah dengan kasih sayang, Allah dengan rahmatnya, Allah dengan kebaikan, teruslah. Dia pernah Allah menzalimi hamba, tapi hamba itulah banyak menzalimi diri sendiri. Ya, ngapa? Dan nak patuh, dan nak ikut,
dan nak nurut, dan nak redha. Hidup nak sekata dia, hidup nak sekendak dia, hidup nak selera dia, ikuti nafsu, ikuti hawa-hawanya, tabiat-tabiatnya, ya watak-wataknya, kawan pula jahat lagi. Ya, macam-macam. Allah tidak pernah menzalimi hamba ni. Ketika hamba itu betul-benar patuh, benar-benar dia redha, betul-betul dia mengikuti Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menjanjikan. Tadi kita katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Ya. Jadi yang menyulitkan hidup kita sendiri, yang menyusahkan diri kita sendiri, yang merusak kita sendiri. Kenapa Rasulullah Nabi Adam diajarkan oleh Allah doa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami ini sudah menzalimi diri kami. Ya. Kenapa kami tidak patuh? Ketika diperintah ini jangan didekati, kami masih juga dekat. Ya. Ini sudah dilarang, apa kita buat? Ini tegak, apa kita kerjakan? Inilah menzalimi diri. Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Bahkan Allah sangat kasih dan sayang kepada hamba. Apa kebutuhan kamu aku berikan. Apa keperluan kamu aku cukupkan. Apa keinginan kamu, apa hajat kamu, semuanya Allah penuhi. Tapi sayang, kita yang menzalimi diri sendiri. Kenapa? Dihadapkan dengan takdir, kita nolak. Banyak kesirikan dalam hati kita. Kenapa? Masa hebat, masa kuat, masa pandai, masa mulia, masa tinggi. Saya kalau rasa tu ada kalau dia. Dan itulah kezaliman yang besar. Kenapa? Itu kesyirikan yang sangat besar, yang bersemayam dalam hati kita. Ya, itulah yang merusak diri kita dunia sampai akhirat nanti. Nah, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin senang, maka senangilah ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya gulamu ala qadri hammika tu'ta wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa liwallahu haqqun 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم قلوبنا وسلم معرفتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.